Baik, saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli, yang pertama adalah EUTREC, yaitu suatu himpunan dari peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu masyarakat harus mentaati. Dan ada juga yang kedua, C. Simorangkir dan W. Satro Pranoto. Pengertian hukum menurut kedua hal ini yaitu hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Hukum juga menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, Ersoroso merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang memiliki wewenang hukum, memiliki kegunaan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dengan ciri hukum yaitu memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum dapat menjatuhkan sanksi hukuman kepada yang melanggarnya. Yang keempat, Philip S. James adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa. Yang kelima ada Immanuel Kant, yaitu peraturan mengenai adanya kemerdekaan berkehendak. Pengertian hukum Indonesia adalah hukum yang menganut sistem campuran, hukum umum, hukum agama, dan hukum adat, mempunyai kontribusi awal terhadap perkembangan hukum Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa kontinental. Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut Prof. Subekti, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum, private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sumber utama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Burgerlich White Book atau biasa disebut BW, terdapat 4 bagian buku. Yang pertama, perihal per orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Yang kedua, perihal benda, Van Zeken, berisikan hukum tentang kebendaan dan hukum waris. Yang ketiga, perihal perikatan, Van Verbintenissen, memuat hukum kekayaan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu. Yang keempat, perihal pembuktian dan daluarsa, memuat hukum pembuktian dan akibat hukum dari lewat waktu terhadap hubungan hukum. Terdapat 2 kaidah di dalam hukum perdata, yaitu yang pertama, kaidah tertulis, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua, kaidah tidak tertulis, kaidah yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau biasa disebut kebiasaan. Dalam buku Hukum Perdata Indonesia oleh PN Hasimajuntak 2015 terdapat 4 bagian hukum perdata. Yang pertama, hukum perorangan atau personal rights adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga atau family rights, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan keluarga seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengakuan. Yang ketiga, hukum harta kekayaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi 2 jenis hak. Yang pertama, hak mutlak, berlaku terhadap setiap orang, baik hak atas benda maupun hak atas barang yang tidak berwujud, seperti hak milik, hak cipta, dan hak paten. Yang kedua, hak relatif, yaitu karena suatu peristiwa hukum di mana pihak yang terikat dengan pihak lain seperti perjanjian jual beli dan perjanjian kerja. Yang keempat, ada hukum waris, yaitu mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang hidup pada ahli warisnya. Oke teman-teman, tadi kan udah sempat dijelaskan terkait hukum perdata oleh Kakak Intan ya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan gimana sih caranya agar materi pokok dari hukum perdata itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, caranya itu diatur oleh hukum acara perdata teman-teman. Jadi hukum acara itu apa sih? Jadi hukum acara itu hukum yang mengatur dan menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim agar memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Jadi memang ada hukum acara agar bagaimana kita mengimplementasikan hukum material pada hukum perdata itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, saat teman-teman mempelajari terkait hukum acara perdata, nanti pasti akan ditemukan terkait adanya hukum proses dan juga adanya hukum formil. Nah, apa sih hukum proses? Hukum proses itu rangkaian perbuatan hukum yang mengatur cara apa saja yang dilakukan agar hukum material dapat terimplementasi dengan baik. Jadi caranya apa aja nih? Nah, hukum proses itu mengatur tentang caranya apa aja. Sementara hukum formil itu bagaimana dia lebih mengutamakan tentang kebenaran caranya. Jadi bagaimana cara yang dilakukan itu apakah benar atau tidak, dan juga mengutamakan bentuknya agar substansi hukum materi atau substansi hukum perdata itu terlaksana dengan baik. Oke, itu jadi hukum acara kan seperti itu. Kemudian untuk kita dapat lebih mudah memahami terkait hukum acara perdata, kita bisa melihat pengertian dari Profesor Dr. Sudikno Metrokusumo. Jadi itu gampang banget. Profesor Dr. Sudikno sudah menjelaskan bahwa hukum acara perdata itu pertama ada unsur-unsurnya. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah unsur, terus nanti kalau disatukan dijadikan sebuah pengertian. Yang pertama, hukum acara perdata itu adalah sekumpulan aturan-aturan hukum. Kemudian hukum apa? Hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material, dan kemudian dengan perantara hakim. Jadi dari tadi kan kita udah bicara cara mengatur gitu ya.
apa aja sih yang diatur di hukum acara perdata? Yang pertama, itu yang diatur adalah bagaimana cara pihak yang merasa dirugikan atau biasa nanti disebut penggugat itu dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Kemudian yang kedua yang diatur adalah bagaimana caranya pihak yang diserang atau biasa kita sebut tergugat itu bisa mempertahankan hak-haknya. Yang ketiga, bagaimana hakim bertindak terhadap para pihak tersebut, para pihak penggugat dan juga tergugat. Setelah itu bagaimana juga hakim melakukan memeriksa perkara dan juga memutuskan perkara. Dan yang terakhir yang diatur caranya adalah bagaimana eksekusi dari putusan hakim itu dilaksanakan. Jadi secara kesimpulan kita dapat mengatakan bahwa hukum acara perdata itu merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang atau pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan hukum perdata material. Nah, kemudian dalam hukum acara perdata juga teman-teman itu ada asas-asas yang bisa kita baca dan kita pahami. Jadi yang pertama, peradilan itu dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gini ya maksudnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi biasanya setiap keputusan pengadilan yang biasanya berbentuk surat itu teman-teman, itu pasti tertulis di sana demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus ada itu sih sebenarnya. Karena ini menganut mungkin menganut ideologi bangsa kita, ideologi Pancasila ya, di mana ada ketuhanan yang Maha Esa di sana, dan juga ada yang paling terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua, peradilan itu, asas yang kedua, peradilan harus dilakukan dengan yang pertama dengan cara yang sederhana. Artinya tidak banyak birokrasi dan tidak banyak formalitas ya. Kemudian harus dilaksanakan dengan cepat. Nah, itu cepat juga tidak banyak formalitas, tidak banyak birokrasi, harus cepat. Kemudian dan dengan juga biaya yang ringan atau terjangkau oleh rakyat. Karena kalau misalkan biaya tinggi kan kasihan juga ya rakyat, gimana caranya. Terus kemudian yang ketiga, asas yang ketiga adalah hakim bersifat menunggu. Artinya hakim tidak boleh mengajukan perkara sendiri, artinya dia harus menunggu perkara yang sudah diajukan oleh orang lain. Kemudian hakim bersifat pasif, artinya hakim itu ruang lingkupnya dan pokok sengketa tidak bisa ditentukan oleh hakim, melainkan ditentukan oleh pihak-pihak tersebut sendiri. Terus ada juga yang disebut dengan ultra petitum partium ya, artinya ultra petita, maksudnya ultra petita petrium itu artinya jadi hakim itu tidak boleh mengadili sesuatu yang di luar vonis yang diajukan, artinya yang apa yang diajukan ya itulah yang diadili. Terus yang kemudian pembuktian diserahkan kepada para pihak. Yang kemudian beracara atau berperkara juga memerlukan biaya. Biaya itu biaya panitera, biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Nah, biayanya ini gimana? Jadi yang pertama ada yang namanya kalau nggak salah jaminan penggugat. Jadi penggugat dulu yang bayar ke pengadilan. Apabila memang penggugat nanti dimenangkan, itu nanti akan dikembalikan ya uangnya, dan tergugatnya yang harus bayar. Kemudian yang kedua, apabila tidak mampu nanti akan beracara secara gratis atau bisa disebut prodigo. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Menurut Profesor Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut, dan diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan dan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas dasar sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab sendiri, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana antara lain, yang pertama di buku 1 tentang ketentuan umum di pasal 1 sampai 103. Di buku kedua tentang kejahatan pasal 104 sampai dengan 488. Buku ketiga tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Ketentuan hukum pidana selain termuat dalam KUHP maupun undang-undang khusus juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan, yakni pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Itu tercantum dalam pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, asas tiada, pidana tanpa kesalahan. Nullum delictum noella poena sin pravia lege poenali. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Dan selanjutnya ada asas teritorial, artinya
asas teritorial itu hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi teritorial NKRI Indonesia. Termaksud pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang berbendera Indonesia, gedung kedutaan dan konsul di negara asing. Tercantum dalam pasal 2 KUHP. Selanjutnya ada asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Tercantum dalam pasal 5 KUHP. Yang terakhir ada asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua yang tindak pidananya merugikan kepentingan negara. Pasal 4 KUHP mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 10 KUHP juga ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut. Ada contohnya itu hukuman yang dapat dijatuhkan, ada hukuman pokok, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati, dan lain-lain. Dan juga sebagai informasi tambahan kawan-kawan, karena sebelumnya kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana sendiri, karena kita masih mewarisi juga kitab kolonial Belanda, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kita sudah berhasil membuat kitab yang baru. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa sih perbedaan KUHP lama yang kita warisi dari Belanda dan yang baru sudah kita buat. Berikut ini penjelasan yang saya dapat ya. Yang pertama, perbedaannya itu ada di nama dan pendekatan. KUHP lama adalah kitab undang-undang hukum pidana yang digunakan sejak zaman penjajahan Belanda dan telah kita revisi. Sementara itu KUHP baru atau KUHP NAS adalah upaya untuk menggantikan KUHP lama dengan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan konteks hukum di Indonesia ini. Yang kedua ada struktur dan penyusunannya yang berbeda. KUHP lama itu memiliki struktur lama dengan banyak pasal dan ketentuan yang terbagi menjadi beberapa bagian. KUHP dan sedangkan KUHP NAS ini didesain ulang dengan struktur yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga ada modernisasi dan penyesuaiannya. KUHP NAS mencerminkan modernisasi hukum pidana dengan menyederhanakan beberapa konsep dan menghilangkan pasal-pasal yang dianggap usang atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Yang selanjutnya ada tentang pidana khususnya. KUHP NAS ini memasukkan pidana khusus yang lebih rinci dan jelas, termasuk tentang terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, dan banyak lainnya, untuk mengatasi perkembangan ancaman dan kejahatan modern. Selanjutnya yang terakhir yang saya dapat adalah tentang penghapusan pasal karet. KUHP NAS berusaha menghilangkan pasal-pasal karet yang dapat digunakan untuk menindak tindakan kritis atau oposisi politik. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari hukum pidana yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah sangat penting dan wajib bagi kita semua untuk bisa mempelajari hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana itu memuat ketentuan terkait bagaimana cara kita untuk menuntut orang yang disangka melakukan perbuatan pidana yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri adalah mencari atau menemukan bagaimana kebenaran material dari hukum pidana itu sendiri. Artinya bagaimana sebuah ketentuan yang sudah diatur hukum pidana, kita cari caranya untuk mencari kebenaran materialnya yang kemudian diperoleh seseorang atau pelaku yang akan disangka atau didakwa terkait hukum pidana tersebut, yang nantinya pada akhirnya itu akan diadili dan diberikan keputusan pengadilan atas perbuatannya tersebut. Kemudian adapun fungsi hukum acara pidana adalah sebagai pedoman. Artinya sebagai pedoman bagaimana cara kita melakukan suatu proses untuk menemukan kebenaran material tersebut dari cara-caranya yang diatur. Ini sama juga dengan halnya beracara di perdata. Nah, ini semua itu sebenarnya diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Untuk acara pidana sendiri itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini, ini tuh semua akan diatur di sini bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Itu semua diatur. Itu termasuk dalam hukum acara pidana. Kemudian sifat hukum acara pidana sendiri itu bersifat duigenrecht. Duigenrecht artinya memaksa. Di hukum acara pidana itu yang memaksakan ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Dan ada satu lagi sifat yang cukup penting, yaitu adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa tersebut. Kenapa dibilang seperti itu? Karena salah satu asas dari hukum acara pidana sendiri itu adalah presumption of innocence. Artinya praduga tak bersalah, di mana seseorang yang belum diputuskan secara pengadilan bahwa dia bersalah atau melakukan tindak pidana itu tidak boleh diperlakukan seperti seseorang yang bersalah. Jadi untuk melindungi hak asasi manusianya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tadi kita sudah sempat sedikit menyinggung asas. Tadi saya sempat sebutkan asas. Salah satu asasnya itu adalah presumption of innocence tadi.
Tapi ada juga asas-asas lain di dalam hukum acara pidana, seperti adanya equality before the law ya, artinya semua orang itu dianggap sama di mata hukum. Kemudian ada juga yang dinamakan oportunitas. Oportunitas itu dimana suatu perkara itu bisa ditutup demi kepentingan umum. Ada juga terkait kepastian atas jangka waktu penahanan, itu juga salah satu asas dari hukum acara pidana, dan masih banyak asas-asas lain yang mungkin kita bisa temukan sendiri atau bisa kita baca. Nah, kemudian di dalam beracara pidana atau di dalam hukum acara pidana biasa kita mengenal istilah tersangka dan terdakwa. Apa bedanya sih? Sebenarnya gampangnya gini teman-teman. Tersangka itu adalah seorang yang disangka, artinya melakukan suatu bentuk atau disangka melakukan suatu bentuk perbuatan pidana. Jadi ini biasanya masih di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi saat orang itu sudah disangka, itu titelnya menjadi tersangka. Saat dia sudah dituntut dan diadili di pengadilan, itu akan menjadi statusnya berubah menjadi seorang terdakwa. Terdakwa sendiri adalah seorang tersangka yang dituntut dan diperiksa diadili di sidang pengadilan. Jadi naik status lah. Sebenarnya sama, orangnya sama, hanya cuma titelnya yang berbeda. Jadi saat penyidikan dia dianggap sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya. Nah, kemudian saat sudah masuk pengadilan dia menjadi terdakwa. Nah, kita ngomongin terkait bukti permulaan yang cukup. Jadi saat kita melakukan sangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti atau 2 bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti itu sendiri ada berapa sih sebenarnya? Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri ini sebenarnya sudah diatur berapa apa itu saja alat bukti dan lain-lain, itu sebenarnya sudah ada di mana, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, di mana untuk bukti itu sendiri ada 5 ya sebenarnya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, terus ada bukti surat, bukti petunjuk, dan juga keterangan tersangka atau terdakwa. Saksi sendiri adalah orang yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung ya kejadian atau perbuatan pidana. Jadi dia melihat dan merasakan secara langsung. Itulah kenapa ahli biasanya tidak disebut sebagai saksi ahli yang sebenarnya ya, karena saat ahli itu dianggap sebagai atau disebut sebagai saksi ahli, berarti harusnya ahli itu melihat dan merasakan atau mendengar secara langsung perbuatan pidana itu tersebut. Makanya orang bilangnya keterangan ahli. Ini yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian apa saja sih yang sebenarnya diatur di hukum acara pidana itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Jadi ada dalam proses penyidikan. Penyidikan itu apa sih penyidikan dari tadi kan? Penyidikan adalah suatu rangkaian proses untuk menerangkan atau memberi keterangan atau membuat cerah, memberikan petunjuk atas sebuah kasus. Jadi sebenarnya kalau dari undang-undangnya sendiri itu di pasal 1 ya, di pasal 1 nomor 2 ya, atau ayat 2 disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ya. Jadi membuat terang sebuah kasus itu sebenarnya proses penyidikan. Jadi di dalam proses penyidikan itu ada banyak lagi proses-prosesnya. Contohnya proses pemeriksaan, di sana ada proses mungkin penangkapan, terus ada proses penetapan status tersangka, ada proses penahanan di sana, terus ada proses penyitaan, penggeledahan, di mana diatur juga bahwa penyitaan dan penggeledahan itu harus berdasarkan izin pengadilan negeri. Itu semua diatur di hukum acara pidana teman-teman, khususnya diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kemudian nanti prosesnya itu akan terus berlanjut sampai dengan yang biasa kita sebut adalah tahap 1, artinya itu adalah penyerahan berkas dari penyidik ke penuntut umum. Saat berkas itu dinyatakan lengkap dan sudah benar, nanti akan dilakukan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang kemudian masuk ke tahap 2, yaitu penyerahan alat bukti dan juga tersangka, yang kemudian nanti tersangka ini beserta alat bukti yang sudah dikumpulkan tadi oleh penyidik akan diadili di pengadilan sebagai dengan status terdakwa ya. Nah, saat sudah di pengadilan nanti ada lagi pemeriksaan oleh hakim yang biasanya secara langsung dan lisan, ditanyakan langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi yang nanti akan ada di sana, di mana nanti seorang terdakwa itu akan didampingi oleh penasihat hukum, dan ada satu lagi di sisi seberangnya ada nanti penuntut, yaitu di mana jaksa penuntut umum. Kemudian dari semua itu nanti pada akhirnya nanti akan ada putusan dari pengadilan, putusan hakim terkait apakah terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Jadi seluruh rangkaian proses tersebut nanti itu diatur di hukum acara pidana. Jadi itulah kenapa menjadi sangat penting bagi kita teman-teman untuk mempelajari hal tersebut, karena ya susah juga ya kalau misalkan sudah ada hukum pidananya tapi kita tidak tahu bagaimana cara menerapkan suatu pasal di
pidana ini kita menyangkakannya kepada seseorang, tapi kita tidak tahu caranya itu diatur di hukum acara pidana. Jadi seperti itu teman-teman. Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Fungsi wewenang dari peradilan: 1. Mengadili, 2. Menegakkan hukum, 3. Menciptakan hukum. Pengadilan tidak boleh menolak perkara apapun sebelum mengadili dan memeriksa terlebih dahulu. Terdapat 4 pilar di bangunan pengadilan, yang artinya melambangkan 4 lembaga peradilan di Indonesia. 1. Peradilan agama. Tugas pokok peradilan agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 2. Peradilan militer. Pengadilan militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan umum atau negeri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa atau memverifikasi hasil penyelidikan Polri, memutuskan dan menyelesaikan perkara penyelisihan antara tergugat dengan penggugat kasus, perdata atau pidana bagi masyarakat pencari keadilan. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan atau ketua PN dan wakil atau ketua PN, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita yang menetapkan bersalah atau tidaknya penggugat atau tergugat. 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Terdapat susunan kelembagaan peradilan. Di tingkat pertama, terdapat 1. Pengadilan negeri yang terdiri dari industrial, anak, tipikor, niaga, dan hak asasi manusia. 2. Pengadilan tata usaha negara. 3. Pengadilan agama. 4. Pengadilan militer. Di tingkat kedua, ada 1. Pengadilan tinggi, 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara, 3. Pengadilan tinggi agama, dan 4. Pengadilan tinggi militer dan pengadilan militer umum. Di tingkat terakhir atau tingkat tertinggi terdapat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang sengketa, kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disingkat dengan MARI atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan kekuasaannya pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer. Mahkamah Agung memiliki wewenang: 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 2. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, 3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, 4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi.